Apa sih fungsinya? Apa sih keutamaannya? Kita itu melaksanakan sholat sunnah atau sholat nafilah. Yang pertama, sholat sunnah itu sebagai tambal atau penyempurna dari sholat fardu. Jadi sholat sunnah itu sebagai penambal, sebagai penyempurna dari apa? Dari sholat fardu. Nah, ini ada hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamati minas sholat. Kata Nabi, sesungguhnya amalan yang pertama kali seorang hamba itu dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Jadi yang dihisab dari amal kita nanti yang pertama adalah sholat kita. Dari akil balik sampai kita wafat itu nanti dihisab. Dihisab itu ya dihitung. Ya, dihisab itu dihitung. Nah, kemudian Nabi mengatakan, yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi. Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengatakan kepada para malaikat, unduru fi sholati abdi atammaha au naqasaha. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, coba lihat bagaimana sholatnya hambaku ini, apakah dia menyempurnakan sholatnya atau dia itu apa, tidak sempurna sholat. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamatan. Jika sholatnya itu sempurna, maka akan ditulis sempurna. Kalau sholat fardu kita sempurna, maka akan ditulis sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Apabila seorang hamba itu sholatnya tidak sempurna, kadang mengerjakan, kadang tidak. Kemudian ketika mengerjakan sholat fardu pun, apakah dia sempurna atau tidak sempurna? Ternyata tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, unduru halli abdi min tatawu'in. Kata Allah kepada malaikat, coba lihat di sholat tatawu'nya, lihat di sholat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawu'un, apabila hambaku ini melakukan sholat sunnah tatawu' ketika di dunia, atimmu li abdi fariidatahu min tatawu'in, maka sempurnakan sholat fardunya hambaku ini dengan sholat tatawu. Maka Bapak Ibu, para ulama menyebutkan tentang hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa yang dimaksud menyempurnakan? Apakah menyempurnakan sholat fardu yang ditinggalkan, atau menyempurnakan sholat fardu yang dikerjakan tidak dengan khusyuk? Ya kan? Yang dimaksud menyempurnakan, artinya sholat tatawu itu menyempurnakan sholat fardu. Apa maksud dari menyempurnakan? Apakah menyempurnakan sholat fardu artinya menambah sholat fardu yang ditinggalkan, atau sebagai penyempurna dari sholat fardu yang dikerjakan tidak dengan khusyuk? Maka para ulama mengatakan bisa dua-duanya. Bisa menyempurnakan sholat fardu kita yang tidak khusyuk, begitu juga menyempurnakan sholat fardu kita yang dulu pernah kita tinggal. Nah, makanya ini keutamanya demikian. Makanya ya mencoba diri, ya minimalnya sholat sunnah rawatib sebagai penyempurna dan penambah dari sholat kita yang tidak sempurna, yang dilakukan tidak dengan kekhusyuan, atau sebagai penambal dari sholat fardu kita yang pernah kita tinggalkan. Nah, jadi kita itu kadang sholat itu ya takbiratul ihram sampai salam itu kadang bayangannya kemana-mana. Ya, maka disempurnakan dengan apa? Sholat sunnah. Kadang kita itu pernah di dunia ini kita pernah meninggalkan sholat. Dengan apa kita menambal kekurangan fardu yang pernah kita tinggalkan? Ini dengan apa?
dengan sholat tatawwu. Maka kata Allah, atimu li abdi faridolah, sempurnakan bagi hambaku ini faridotahu, sholat fardunya. Nah, maksud dari menyempurnakan bisa sebagai penambal fardu yang ditinggalkan atau sebagai penyempurna sholat fardu yang tidak dikerjakan, ya, atau sholat fardu yang dikerjakan dengan apa? Tidak khusyuk, banyak kekurangannya. Makanya apa namanya, dalam riwayat yang lain, orang itu ketika salam dari sholat fardu, ada yang mendapatkan hanya setengah, ada yang hanya mendapatkan seperempat, ada yang hanya mendapatkan seperdelapan, ada yang tidak mendapatkan apapun. Nah, maka sholat kita itu Pak tergantung kekhusyuan. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, sah sholat kita. Tapi kualitas pahala itu tergantung kekhusyuan kita. Kalau bicara sah atau tidaknya, ya selama rukun dan syaratnya itu terpenuhi, sah. Artinya kita itu tidak punya beban dosa gitu, karena kewajibannya sudah dipenuhi atau ditunaikan. Tapi berkaitan dengan pahala atau ganjaran, itu dari satu orang ke orang lain itu berbeda. Makanya dalam riwayat ada orang layan itu betul-betul salam, maka yang dia dapat bisa seperdelapan, bisa setengah, bisa separuh, ya, bisa seperempat, bisa 3/4, bahkan ada yang tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, hanya sah saja. Makanya khusyuk itu bukan bagian dari rukun sholat, bukan bagian daripada syarat sahnya sholat, bukan. Tapi ini penentu dari kualitas sholat kita. Maka ketika sholat kita itu tidak sempurna, maka itu disempurnakan dengan sholat atau